Feliz Navidad. Feliz Navidad. Saya justru kemarin ini lain lagi ceritanya. Kegiatannya wali kota yang meninjau pembersihan got. Langsung teringat saya Pak Jaya. Tapi dia pakai baju lengkap, pakai dengan jengkol. Itu juga oke aja. Untuk pencitraan boleh-boleh aja. Nah itu dia Kalau menjadi kegiatan yang langsung ke masyarakat seperti itu, perbaikan Tapi kampung. tak bisa juga, Bahar, kalau kita katakan bahwa itu adalah satu peristiwa pencitraan ya. Karena terus terang aja bahwa itu kehadiran dia di situ itu kan ada karena laporan yang sudah bukan masyarakat tidak sampai kan begitu. Tapi ternyata dengan melakukan langsung melalui media dia itu terjadi. Sekiranya digabung dengan pencitraan juga nggak apa-apa, Bang Halis. Jangan dianggap pencitraan itu negatif. Ya bukan. Jadi makanya supaya konotasi kita terhadap pengertian pencitraan itu jangan pula jadi diekspos oleh Besiar nanti sebagai pencitraan yang negatif kan begitu. Ya. Saya harus klarifikasikan begitu. Jadi kalau soal City Walk ini oke lah, biarin aja. Tapi kegiatan yang langsung merakyat seperti itu, wah, yang terbayang saya langsung Pak Jaya. Bagaimana got-got dibersihkan, tapi walaupun saya lihat baru kecil di gang. Langsung orang memberikan laporan. Bapak datang dong ke kampung kami ini, jalan rusak ini. Katanya bagus juga media sosial itu. Ya. Jadi yang begitu. Tapi ya, perkara dia datang pakai jengkol tadi lengkap seragam kuning coklat ya biar nggak apa-apalah. Yang penting kan dia sudah ada perhatian dan kalau nggak pakai begitu nggak tanda orang. Oh ya. Tetapi kan menjadi apa? Nah, mukanya belum populer ya. Aku berharap begini, program dia untuk taman terbuka hijau itu dibangunnya di hampir di setiap kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu bisa membangun paling tidak di Kota Masum ada pasar kuliner lah. Pasar kuliner di Kota Masum itu untuk jual ketupat kaki saja itu ada 5 tempat, 5 jenis makanan. Nah itu luar biasa, banyak kali orang kalau mencari ketupat itu ya pasti ke Kota Masum. Jadi kalau bisa di setiap daerah itu ada, mungkin di daerah Pasang Kuis, itu makanan khas Jawa. Di Medan juga ada di Kota Masum juga ada ketupat ya, lontong khas Jawa. Karena aku tahu kalau lontong khas Jawa itu dia biasanya ada mie. Nah kalau ketupat pun kalau ada mie besar, mie kuning itu Pariaman, itu Bukit Tinggi. Kalau ada yang salah bule itu Pariaman. Jadi banyak yang bisa kita pasarkan dan orang suka itu. Jadi setiap daerah paling tidak di Medan itu ada 5 atau 5 lah dulu sementara pengganti Kesawan Walk. Iya. Cuma pengganti Kesawan Square lah, ada pasar. Cuma Pak Jaya, penyakit masyarakat kita yang begitu seringkali dijadikan warung permanen dengan pembuangan airnya segala. Jadi juga harus dikontrol untuk tidak jadi itu loh. Jadi Pak Besiar perlu mengecek itu. Apalagi kalau ada di situ kapau Pak Jaya. Wah, nanti kapau. Iya. Itu coba bayangkan Medan adalah banyak orang Mandailing. Di mana mencari rumah makan sholat? Paling-paling 2 atau 3 nggak mewakili. Kota Masum untuk ketupat aja bisa mewakili 5 kedai. Sholat mana ada? Gini desakannya. Kalau yang kata Jaya bahwasanya memang daerah Kota Masum ada daerah kuliner ya kan. Yang pertanyaan saya itu apa areanya itu masih ada enggak untuk tempatkan yang gitu? Sekarang kita bicara areanya. Tempat areanya makanya jalur terbuka hijau disediakan. Ada taman terbuka hijau namanya, taman terbuka hijau. Ya. Baru direvisi itu Prasoka itu. Mungkin itu harus diisi dengan kegiatan pemasaran UKM dan kuliner. Betul. Ya, kalau ruang terbuka hijau itu banyak lah ya. Karena begitu luasnya Medan itu. Cuman masalahnya ketika dikasih izin, kemudian mereka bangun permanen, tetapi mereka tidak memperhatikan lingkungannya menjadi jorok. Air mampet. Itu kalau kita pergi ya di Orchard Road itu ada satu taman di situ yang bersih sekali. Dan itu kalau malam
mulai jam 6 sore sampai malam, itu mereka jualan segala macam situ. Tetapi nanti selesai jam 2 jam 1, itu udah bersih lagi. Mereka tanggung jawab untuk membersihkan itu. Sebab kalau kotor tidak dikasih izin lagi. Itu dia tanggung-tanggung. Pak Isari, ini juga jadi kelemahan pemerintahan di negeri ini. Pemeliharaan, kontrol, pengawasan tidak berjalan. Bagi mereka itu pekerjaan itu hanya proyek, habis itu selesai gitu loh. Maka itu dengan cerita kemarin kita itu Pak, konsepnya apa membersihkan got, itu kan pekerjaan rutin yang harus dilakukan, dianggarkan oleh DPRD, dikerjakan oleh dinas yang berkaitan dengan itu. Nah, yang hal seperti itu memang yang agak lemah di Republik ini. Itu dia. Pengawasan, pemeliharaan. Saya ingat ya kasus tentang jatuhnya, ini contoh aja Pak Tengku Halis. Bukan saya membandingkan apa. Jembatan di Kutai Kartanegara. Ketika diteliti tidak ada anggaran pemeliharaan yang rutin, yang tiap tahun. Kalau toh ambruk itu jembatan. Kita hanya senang membangun, tidak senang memelihara atau mengawasi. Nah, dalam konteks ini juga seperti itu, Pak Jaya. Boleh aja diberi kesempatan, tapi kemudian harus punya tanggung jawab. Jadi jangan hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat si pedagangnya juga harus memeliharanya. Memelihara kebersihan, mengumpulkan sampahnya. Jangan membuang air sembarangan ke got. Itu yang lemah. Jadi jangan nanti RTH berubah jadi RTJ. Dari ruang terbuka hijau jadi ruang terbuka jorok. Itu Pak Bertiar yang harus dikontrol. Jadi harus berpikir lengkap. Ketika diberi izin juga disertai dengan syarat-syarat. Yang kalau tidak memenuhi syarat tidak dikeluarkan izin. Syarat-syarat itu antara lain adalah masalah lingkungan, masalah limbah, masalah kemana airnya dibuang, kemana sampahnya ditumpuk, dan bagaimana pembersihannya. Jadi apa? Berpikir lengkap gitu loh. Komprehensif. Tapi ingat, di Republik ini seringkali persyaratan lengkap. Oh, sama seperti uji PTR kita. Uji udah katanya. Nah, hal seperti ini juga saya menghadapi itu ketika mengangkat pegawai. Perjanjian bersedia ditempatkan di mana di seluruh Indonesia. Tapi persoalan pertama begitu diangkat minta pindah ke Jakarta. Jadi tidak pernah persyaratan itu dipenuhi. Ini Indonesia ini kan itu. Udah minta pindah Jakarta diizinkan juga boleh. Nah, itu dia. Kalau tidak diizinkan dia main belakang. Ini problemnya. Mbak, saya cuma menggambarkan bahwa memang yang dibilang Pak Bersihari itu persyaratan harus dibuat, tapi juga nanti pemerintah juga atau masyarakat termasuk pers mengontrol, mengawasi. Iya. Ada political will gitu. Aku begini. Aku melihat bahwasannya apa yang kita bicara ini, kita termasuk orang yang tidak konsisten. Apa sebab aku bilang? Ya, kita selalu memperjuangkan kemarin itu lapangan Merdeka itu menjadi RTH. Tidak ada harus apapun yang ada di sana. Sekarang kita tuntut, macam Jaya tadi mengatakan, RTH untuk kita bangun, untuk tempat jualan. Di mana konsistensi kita kan tentang RTH ini? Bang Halis, itu RTH itu untuk Lapang Merdeka memang tidak boleh ada apa-apa. Tapi di setiap daerah itu dibangun. Ya itulah. Kan aku mau bicarakan tentang konsistensi kita terhadap pendayaan RTH itu, kan begitu. Kalau satu tempat tak boleh, jangan lain tempat dibolehkan. Aku mau tanya kau ya. RTH itu kan ruang terbuka hijau. Kan itu bukan. Peruntukannya taman terbuka hijau. Ya, betul. Peruntukannya bukan untuk warung kan, bukan untuk tempat jualan. Peruntukannya itu. Yang dimaksud Pak Jaya tadi itu konsep RTH, tapi diberi peluang orang membuka kuliner. Jadi memang itu tersendiri terpisah. Tapi dalam apanya nanti pelaksanaannya ketika Bapak pagi-pagi minggu lari-lari di Senayan, butuhlah pedagang minuman dan seterusnya. Gitu loh. Tapi dia tidak masuk ke dalam taman itu kan? Ya di pinggir lah. Otomatis di daerah disediakan daerahnya memang disediakan tempat khusus. Tapi memang jangan permanen. Permanen.
Itu betul Pak Ya, Jaya ini soal lingkungan ternyata memang hebat ya. bukan. Kalau Ya, sebagian bisa bicara, dipakai. Enggak. kalau bicara tentang orang Medan ya, yang tak permanen itu bisa jadi permanen, Ya. yang permanen itu biasa kan. Seperti yang tadi kita bilang kan, dikasih izin tahu-tahu untuk jualan di luar. Ya kita terus mengatakan ini bikin macet jalan. Jalan di kota Medan itu berapa meter lah besarnya? Coba di kota Masum kalau mau dibikin di jalan di Paris atau jalan apa. Kalau kita tak kasih dia masuk ke dalam, sudah dimain dia di pinggir jalan. Mau di mana, mau diapain? Kalau kita kasih ke dalam, jadilah permanen itu. Besok, Makanya mereka kita itu menjadi warung-warung amigos, Bang. Agak minggir iya, kok sedikit. paham. Artinya kalau begitu kita biarkan satu, ya itu akan merebak. Begitu kita usir, mulailah demo orang tuh kan begitu. Ini pemerintah zalim atau apa pun segala kan. Contoh bukti kan banyak PKL yang terjadi kan begitu. Satu dia dibiarkan, dua dibiarkan. Sudah 8 dia baru sibuk. Kan keluar Satpol PP. Sama apa tuh, Bang. segala. Kalau kami dulu bercanda sama kawan-kawan, sekali lucu, 2 kali lucu, 3 kali lucu, 4 kali melayang semua. Ah, itu yang kita khawatirkan. Jaya, bukan aku tidak apa, tapi kita harus mencari konsep yang betul-betul yang bisa kita pertanggungjawabkan, kan begitu. Kalau kita mau bicara tentang RPH, nanti jadi presiden buruk bagi kita, karena kita sedang memperjuangkan tentang pembebasan lapang merdeka ya. Aku rasa di Komat itu banyak pajak kan, pajaknya cukup lah itu. Kayak pajak-pajak di mana kita bisa beli kue. Aku tengok lah di Facebook itu ya, ada kok bikin masalah apa itu, kupat. Suruh juga awak ke sana. Cuman kita belum tahu lingkungannya bagaimana kan. Ya. Karena aneh juga ini masalah selera ini susah. Makanya tadi karena Pak Ishari mengingatkan saya persoalan perspektif ke depan, kok program tahun ini dan menghadapi tahun depan, saya kaitkan pembicaraan awal itu terhadap perspektif PON, itu loh. Ya. Jadi tidak hanya sepak bola, tapi kita fokus PON, karena Medan memang apa program dia tahun depan kan terkait nanti 2024. Tapi udahlah kalau itu tersendiri. Nah kalau pembicaraan yang kedua ini, Yeah, yeah. Feliz